Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lama taklim karena kebetulan sedang dalam keadaan kondisi PSBB. Jadi harap dimaklum. Enggak banyak yang akan saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya akan bahas sedikit tentang birrul walidain. Bagaimana cara kita untuk taat kepada kedua orang tua. Birrul walidain ini merupakan salah satu kunci kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Setaat apapun kita kepada Allah, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita iringi dengan tahrim wa takrim kepada kedua orang tua, mafi syai', maka tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu, mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan enggak taat kepada Allah, mereka taat kepada Allah, sujud kepada Allah, ibadah kepada Allah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sedikit dari mereka yang peduli, perhatian, berbakti, ya khidmat, melayani, ya sampai akhir hayatnya kepada kedua orang tua. Alhamdulillah ya masih ada dua orang tuanya, alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih berikan dua surga buat kalian. Yang tinggal satu, Allah Subhanahu wa taala berikan satu surga buat kalian. Jaga baik-baik. Yang enggak ada, mau gimana lagi? Doain. Orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana cara saya berbakti? Gampang, banyak. Satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Yang kedua, mewakafkan sesuatu yang bermanfaat dengan diniatkan pahalanya untuk orang tua kita. Umpama kita wakafin masjid, bikin masjid, diwakafin, ini pahalanya untuk orang tua saya. Selama masjid itu dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan ampunan buat orang tua kita. Farhan, senang. Senang. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi raja di dunia sedangkan kita tidak merajakan orang tua kita? Tidak bisa. Bagaimana mungkin kita bisa hidup bahagia kalau kita tidak bahagia dengan orang tua? Kalau ada di antara kita yang hidupnya belum bahagia, itu tanda tanya. Berarti dia belum bahagiakan kedua orang tua. Gampang patokannya. Kalau rezekinya seret, ya berarti dia seret ngasih orang tuh tua. Itu gampang. Barometernya begitu. Jadi jangan mentang-mentang ente ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sujud sampai pecah sekalipun kepalamu, kau tidak hormati kedua orang tuamu, kau durhaka kepada orang tuamu, maaf, sujudmu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang anak sekarang, Masya Allah, kurang ajar sama orang tua, betul nggak? Banyak anak sekarang yang melawan sama orang tua. Jangan menyalahkan anakmu. Kalau kita mau lihat diri kita, maka lihatlah anaknya, kata ulama begitu. Kalau kita mau lihat diri kita, lihat anak kita. Kenapa? Kalau orang tuanya soleh, pasti anaknya soleh. Tahu ngaji, bapaknya kagak ngaji, kira-kira anaknya ngaji kan? Dipastikan 1000,1.000% gak bakal ngaji. Tahu sholat, orang tua juga sholat, kira-kira anaknya sholat gak? La yumkin, gak bakal mungkin. Tolong sedekah, kira-kira anaknya bakal sedekah gak? Orang tuanya gak sedekah, cuma nyuruh-nyuruh, perintah-perintah doang. Maka Rasulullah SAW itu dakwahnya bilhal. Kita contohin, kita ngaji terus, hadir terus ke majelis ilmu, kita sholat, fa insyaallah dari keberkahan sholat, keberkahan hadir di majelis ilmu, keberkahan doa ramai-ramai, insyaallah itu semua ketepaan daripada cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketepaan dengan otomatis. Jadi kalau kita pengen punya anak yang soleh, maka jadilah diri kita orang yang soleh. Kalau kita pengen anak kita ahli ibadah kepada Allah, maka kita lebih dahulu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gampang kiblat ini. Maka orang tua sekarang punya anak, Masya Allah, sama orang tua manggil nama, ada yang begitu? Hati-hati, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu. Makanya dosa yang paling parah itu yang ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah uququl walidain.
yaitu durhaka kepada orang tua, itu tunai langsung di dunia, nggak pakai di akhirat lagi. Di dunia langsung ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala siksanya. Di akhirat udah pasti dapat. An Abi Bakri radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, kullu dzunubin yaghfirullahu minha ma yasha'u. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang anak cucu Adam kepada Allah Subhanahu wa taala, saat dia bertobat, maka Allah Subhanahu wa taala langsung hapuskan dosa. Illa uququl walidain, kecuali dosa dia durhaka kepada orang tua. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan langsung tunaikan siksanya di dunia sebelum dia mati, Saudara. Jadi kalau ada anak durhaka kepada orang tua sebelum dia mati, pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mulianya orang tua kita. Gak ada orang tua, gak ada kita. Jangan sombong sama orang tua, jangan kurang ajar sama orang tua, jangan durhaka sama orang tua. Tundukkan tubuhmu di hadapan orang tua. Jangan begini, jangan di hadapan orang tua. Tunduk. Kalau cium tangan orang tua, kalau cium itu bukan begini. Hirup, tahu ente hirup? Ente pakai itu apa namanya, Fresca gitu. Pakai Fresca, ente tahu Fresca? Ini banyak yang salah. Tolong diamalkan habis talim ini. Ente pakai Fresca, ya? Kan pasti itu diindus, apa namanya? Ya. Diindus, disedot ya. Kalau sedot gitu. Pegang tangan orang tua, ya? Dihirup, biar masuk ke sini, semua ke sini, keberkahan orang tua. Bagaimana kita mau jadi soleh? Sedangkan sama orang tua kita nggak mau. Cipika cipiki, cium peluk orang tua. Mumpung masih ada, kalau dia nggak ada, bagaimana kita berbuat ini? Ya. Makanya jangan sekali-kali kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Apapun kesalahan orang tua kita, nggak boleh kita mengingatkan. Boleh kita mengingatkan orang tua kita yang salah, tapi dengan cara yang akhlak. Maaf Bu, maaf Ayah, tadi begini-begini. Minta maaf sebelumnya, pengen ngingetin doang. Itu bagus. Mengingatkan orang tua yang salah, tapi dengan cara akhlak, lemah lembut, ngomongnya pakai akhlak. Jangan gimana sih jadi orang tua? Kurang ajar dia. Kalau saya jadi malaikat, saya sabet langsung mukanya saya. Kenapa? Karena orang tua kita nggak ngajarin gitu. La tarfa'u sautakum bi sauti bi a'la'i sauti walidaik. Jangan pernah kau angkat suaramu di atas suara orang tua. Anak saudara, ya, makanya hati-hati. Langsung yang ditunaikan siksa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah uququl walidain. Anak yang durhaka kepada orang tua langsung ditunaikan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dimatikan. Maka mumpung masih ada, muliakan mereka. Walaupun kita pintar, maaf ya. Orang tua kita SD lulusan, kita lulusan sarjana. Saat kita menghadap orang tua kita, ilmu kita copot dulu. Jadi orang bego dulu di hadapan orang tua. Kita alim. Orang tua kita maaf, nggak alim sealim kita. Copot kealiman kita dulu. Menghadap orang tua seolah-olah kita bodoh dan goblok. Kenapa? Kita anggap orang tua kita lebih pintar daripada kita. Kita anggap orang tua kita lebih alim daripada kita. Kita anggap orang tua kita lebih soleh daripada kita. Ini anak yang berhak mendapatkan tiket surga di Allah Subhanahu wa taala, Saudara. Nggak percaya? Silahkan birrul walidain. Besok minta mati sama Allah. Kalau ente udah puas nyenengin orang tua, khidmat sama orang tua, minta sama Allah, ya Rabb, buktikan ya Allah janjimu, matikan saya hari ini. Begitu ente masuk mati ke dalam liang kubur, langsung Allah Subhanahu wa taala berikan tempat yang istimewa di kubur juga, Saudara. Buktikan, minta mati sama Allah. Habis ente senengin orang tua, ente puasin harta ente orang tua, khidmat sama orang tua, minta mati sama Allah. Insya Allah di kubur rame yang nemuin ente. Orang-orang ganteng semua, tempatnya AC semua, lebar luas, ya, punya spring bed yang di kubur. Yang lain nggak punya spring bed, ente punya spring bed. Kenapa? Karena ente habiskan waktu ente untuk khidmat kepada orang tua. Itu saja. Ya. Yang kedua, ya, man nada abahu wa ummahu
ismihima faqad aqahum wa faqad aqahuma. Kalau ada anak yang manggil ibu atau ayahnya dengan namanya, ada gak orang gitu? Contoh bapaknya namanya Asep, Asep Iki mana Asep? Asep, ya kan? Asep, bagi duit dong. Umpama gitu, ada anak manggil orang tua dengan sebutan namanya. Udin minta duit dong, padahal bokap itu. Dia, faqad aqahuma, maka sungguh dia telah durhaka kepada orang tua. Illa ayyaqulu ya abi au ya ummah, panggil abi, ayah, bapak, dedi, papi, umah, umi, mami, apa lagi? Ibu, apa lagi? Pokoknya begitu dah. Ya. Jangan sekali-kali. Ini orang kayak begini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu dikisahkan dari Abdullah bin Abi Auf. Suatu ketika Abdullah bin Abi Auf, ya, di sini saya terjemahkan langsung dengan Indonesia. Kalau turut sesuai dengan naskahnya panjang. Itu Abdullah bin Abi Auf itu pernah duduk bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Fa'atahu atin faqala ya Rasulullah, syabun yajudu bi nafsihi qila lahu qul la ilaha illallah. Ada orang yang datang kepada Rasulullah. Di samping Rasulullah ada Abdullah bin Auf. Datang ini orang, ya Rasulullah, ada anak muda yang sedang sakaratul maut, sedang anfal, dia ahli ibadah, tapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan orang sembarangan yang sakaratul maut, orang ahli ibadah kepada Allah. Dia taat kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia infak, dia sedekah, tapi nggak bisa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ya, qala la astati wa lima qila qala ya ummu walidat. Kenapa dia nggak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Rasulullah? Saya nggak tahu, ya Rasulullah. Apakah dia masih punya ibu? Maka di sini dikatakan masih, ya Rasulullah. Ud'uha, kata Rasulullah, panggil ibunya, suruh datang ke sini. Ya, ibunya datang. Bu, kata Rasulullah, lihat anak ibu. Tidakkah kau melihat anakmu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di saat sakaratul mautnya dia tidak bisa dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Sebenarnya apa yang terjadi? Maka ibu ini berkata, ya Rasulullah, suatu saat dia pernah menyakiti hatiku sehingga mataku meneteskan air mata, dan air mataku jatuh ke bumi sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak redha kepadaku. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, di sini dikatakan, in syafa'ati lahu khalina anhu wa illa ahrakna. Maafkan dia wahai ibu, kesalahan dia yang pernah dia lakukan kepada ibu, tolong maafkan. Kalau ibu nggak boleh maafkan, ahraknahu, ini jenazah kalau dia mati saya akan bakar, kata Rasulullah. Mau dibakar sama Rasul. Kira-kira orang tua ngelihat jenazah anaknya pengen dibakar, kira-kira tegel apa enggak? Tega apa enggak? Enggak tega. Maka akhirnya, ya, si orang tua tadi, ya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, qala ya Rasulullah, idzan asfa'u lahu. Ya Rasulullah, aku maafkan dosa kesalahan anakku. Aku maafkan kekhilafan anakku yang pernah menyakiti hatiku sehingga menetes kedua air mataku. Hari ini aku redain dia, kesalahan dia, aku maafkan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, fa ashhidillaha wa ashhidni annaki qad raditi anhu. Aku bersaksi, ya, bahwa sesungguhnya kau telah redha kepada anakmu. Maka di ujung sakaratul maut ditalkinkan lagi oleh Rasulullah ini dengan kalimat la ilaha illallah. Akhirnya anak ini mengucapkan kalimat apa yang diucapkan sama Rasulullah. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa mata, baru dia mati. Faqala, maka Rasulullah SAW langsung memanjatkan doa, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Alhamdulillah
Allah Subhanahu wa taala udah geser tuh pintu neraka dan Allah geser pintu surga buat ini anak. Jadi hati-hati kalau kita durhaka sama orang tua kita, hati-hati kayak gitu. Ya. Siksa yang langsung ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia adalah siksa bagi mereka yang durhaka kepada orang tua. Buat apa kita tunggang-tunggi tapi kita enggak hormat orang tua? Buat apa kita sujud kepada Allah kalau kita enggak muliakan orang tua? Rendahkan hati kita. Rendahkan badan kita di hadapan orang tua. Jangan melotot, jangan ngomong keras-keras, tinggi-tinggi suaranya sama orang tua, maka anak ini gak ada keberkahan. Wurwiyah an ba'di sahabat, kemudian diriwayatkan dari sebagian sahabat baginda Rasulullah SAW. Ini terakhir. Qala tarkud doa lil walidaini yudhikul aisha 'alal walad. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita itu menyempitkan kehidupan kita, menyempitkan rizki kita, menyempitkan daripada urusan-urusan kita, daripada seorang anak. Jadi kalau ada anak nggak mendoakan orang tua, hidupnya pasti susah. Kalau ada seorang anak yang nggak mendoakan kedua orang tuanya, Allahumma ighfirli wa liwalidayya, dikil ma'asi, ma'isyahnya, urusan dunianya belangsak, susah. Tahu, belangsak susah. Udah belangsak susah kan hidupnya. Kenapa? Gara-gara tadi nggak pernah Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ya Rabb, ampunkan ibu saya ya Allah. Ampunkan orang tua saya ya Rabb. Dia nggak pernah kayak begitu. Masa bodoh. Nggak pernah doa buat orang tua, saudara. Kerja terus, dagang terus. Dia nggak pernah doain orang tua. Silahkan saudara, pintu neraka sedang menunggu kita. Tapi kalau kita pengen pintu surga, di dunia ma'isyahnya kita punya pendapatan ini, diluaskan rezekinya oleh Allah, gampang. Doain orang tua. Iya, doain orang tua, pasti diluaskan kita punya rezeki. Urusan kita dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa si Fulan kok rezekinya bagus, usahanya bagus, ya, urusannya lancar? Tanya sama dia, apa yang dia lakukan? Maka dijawab sama dia, ada khidmat sama orang tua dan mendoakan orang tua. Gampang kuncinya kan, tapi susah untuk diamalkan. Gampang kuncinya, tapi susah untuk diamalkan. Maka surga itu, ya, sampai dikatakan apa namanya, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Ya. Tapi kalau kita pengen ngasih antara bapak dengan ibu, saya ingat dulu Sayyidul Walid Allahu yarham Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Kuitang. Kalau kita punya uang 50.000, kalau mau ngasih dua-duanya, kasih ibu 30.000, kasih bapak 20.000. Itu namanya adil. Ya, jangan dikasih 25, itu namanya gak adil. Apalagi ayah lebih gede, oh pak, pasti udah gak adil itu. Kasih ibu lebih besar daripada ayah kalau kita mau ngasih dua-duanya. Kalau kita cuma mau ngasih satu doang, mampunya ngasih satu, prioritaskan ibu kita daripada ayah kita. Kayak gini, uang cuma mampu ngasih ibu, ayah malah usah. Kenapa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Lelaki, betul nggak? Lelaki tuanya aja masih gampang nyari rokok, nyari kopi. Nah orang tua kita ibu lemah. Maka ingatlah perjuangan orang tua kita. Kita ini besar kayak begini, nggak tiba-tiba bim sarabim abragadabra kita tua bangka kayak begini, saudara. Dari mulai 9 bulan kau di perut ibumu, keluar bainal haya wal maut, di antara mati dan hidup orang tua. Saya menyaksikan, saya punya istri, dua-duanya putra saya itu saya tungkulkan. Itu masya Allah, perjuangannya luar biasa di antara hidup dan mati. Semua tenaganya dikeluarkan, bisa-bisa tangan saya dipakai bisa patah. Saya melihat itu kepala summas sabila yassara. Kata Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, summas sabila yassara. Kemudian itu tempat yang kecil itu bisa keluar benda yang besar tapi nggak penyok. Emang kita ini keluar dari mana? Dari lubang pantat? Bukan. Dari kemaluan ibu kita, saudara. Yang kecil tapi bisa besar keluar kita, saudara. Tapi nggak penyok tuh anak, saudara. Kenapa? Summas sabila yassara. Kata Allah dalam Quran, aku mudahkan secara baik untuk keluar. Nggak sampai di situ, saudara. Berbulan-bulan kita ngeberakin, ngencingin orang tua kita, saudara.
Ya, tengah malam lagi enak-enak tidur. Ya, kita bangun orang tua kita. Belum lagi sekolah, masuk TK, belum lagi TK masuk SD, belum lagi SD masuk SMP, belum lagi SMP masuk SMA. Mau kurang ajar sama orang tua, maka mereka adalah orang yang pertama masuk ke dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mari sama-sama. Mumpung orang tua kita masih ada, ayo muliakan. Pulang dari sini yang ketemu sama orang tua, mohon maaf lahir dan batin. Minta redonya. Ya. Minta doanya sama orang tua. Ya, ibu doakan saya. Saya lagi ngaji. Biar Allah Subhanahu wa taala kasih manfaat ilmu buat saya. Ibu doakan saya pengen ya namanya melamar kerjaan. Ya, biar saya dapat kerjaan yang tidak menghalangi saya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu doakan saya pengen dagang. Itu kerabat kita. Dulu ada seseorang yang menggendong ibunya menghadap Syekh Abu Bakar Muhammad Segaf, Gresik, saudara. Syekh Abu Bakar Muhammad Segaf ini wali min auliyaillah, wali kutub nggak tahu-tahu, saudara, di zamannya, saudara. Ini orang bilang, mana guru ente? Ane mau ketemu Syekh Abu Bakar Muhammad Segaf. Ente siapa? Ane orang biasa, tapi ane bawa wali yang kualiannya melebihi kualian dia. Dia mah kurang ajar ente, dia masuk. Ada siapa? Ada tamu. Ya Habib. Katanya dia bawa seorang wali, yang walinya melebihi kualian dirimu. Wahai Habib. Siapa yang dia bawa? Yang dia bawa, yang dia panggul, yang dia gendong adalah ibu dia. Maka Syekh Bakar Muhammad Segaf mengatakan, betul. Keramat ibunya lebih besar untuk dirinya daripada keramatku untuk dirinya. Sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ada wali kutub, ada waliyah kutub, umpama di satu majelis ada waliyah, wali perempuan kutub, umpama duduk berdampingan dengan orang tua kita, umi kita. Kita masuk ke ruangan situ, mana yang pertama harus lebih kita dahulukan? Cium ibu kita, tangan. Lahir batin bertahun-tahun. Kalau cium tangan, ini lahir. Kalau cium tangan jangan nempel doang, hirup, biar masuk sini berkah. Biar jadi kita anak soleh dalam tahun-tahun. Besok pasti surga menunggu kita. Kalau anaknya begitu, ya insya Allah. Itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat buat kita dan juga buat jamaah semua, buat saya.